Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pengakuan kami sore hari ini kepada Tuhan, bahwa keberadaan kami sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir bertata di setiap pujian dan penyembahan kami. Lawat kami, setiap kami jemaat-Mu yang datang saat sore hari ini Tuhan. Puaskan setiap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, urapi Tuhan pakai mereka Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mau mulai ibadah kami saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kami yang haus lapar dahaga akan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh pulang membawa berkat sukacita yang dari kita. Terima kasih Tuhan, sampai Tuhan pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maaf saya tidak pakai masker, tidak pakai facial ya, sumpok rasanya. Pakai masker kayak susah Bapak Ibu ya. Tetapi tidak mengurangi untuk kita mencari hadirat Tuhan. Ya, 2 Rabu ini, kalau Rabu yang lalu juga pas saya ambil bagian pelayanan hujan, hari ini juga hujan. Tetapi Tuhan tahu kerinduan hati kita. Pada saat sore hari ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan, ya. Bukan hanya hujan yang menyegarkan kita, tetapi firman Tuhan boleh menyegarkan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Firman Tuhan pada saat sore hari ini saya berikan judul pilihan agar terbebas dari kutuk. Pilihan agar terbebas dari kutuk. Kita akan buka Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sudah dapat semua? Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Mari kita baca. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji nama Tuhan. Sekarang duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Di sini Tuhan mempunyai pola, ya. Tuhan bukan pribadi yang tukang paksa atau memaksa kita, ya. Tetapi pribadi yang menyiapkan kebenaran. Tuhan sudah menyiapkan kebenaran, jalan, nasihat, hikmat, dan tuntunan, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Di sini Tuhan menghadapkan 4 pilihan kepada bangsa Israel. Apa 4 pilihan kepada bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayat yang ke-19, ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Berarti ada 4 pilihan yang harus kita tentukan. Apakah kita mau memilih, ya, kehidupan? Apakah kita memilih kematian? Apakah kita hanya mau memilih berkat saja? Apakah kita mau memilih kutuk? Ya. Tetapi karena cinta Tuhan yang luar biasa kepada kita, ya. Di sini ayat yang ke-19, Tuhan mencintai kita. Karena Tuhan mencintai kita, maka Tuhan mengarahkan kita untuk memilih kehidupan. Tuhan mengarahkan, Tuhan menggiring kita untuk memilih kehidupan. Bukan kematiannya
menggiring kita, mengarahkan kita, membawa kepada kehidupan. Kita diajak Tuhan untuk memilih kehidupan, ya. Manusia itu biasa salah pilih, ya. Manusia itu seringkali salah pilih karena masih mempertimbangkan banyak hal. Hal apa yang dipertimbangkan oleh manusia itu? Rasa kemanusiaan, ya. Masih mempertimbangkan keinginan daging atau hawa nafsu. Untuk memilih sesuatu kadang-kadang kita ini dalam bergaul saja katakanlah, karena rasa kemanusiaannya, ya, karena rasa persahabatan, diajak berbuat hal yang tidak baik karena sungkan. Katakanlah misalnya minum minuman keras, ayolah titik, ayo. Karena kita punya rasa sungkan, misalnya itu dalam satu pesta perjamuan kawin, ya, atau pesta-pesta yang lain, cobalah sedikit aja. Ayolah, udah sok suci lah, sedikit aja kita coba. Akhirnya karena rasa pertimbangannya itu kemanusiaannya, rasa solidaritas kepada teman, akhirnya ya wes, ya gak ngomong, sedikit aja lo gak apa-apa. Dari permulaannya sedikit demi sedikit itu akhirnya menjadi ketagihan, ya. Jadi pertimbangannya manusia itu masih mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu, yang daging, hawa nafsunya, ya. Kita memilih sesuatu tidak bijaksana akhirnya. Memilih sesuatu yang salah, memilih sesuatu yang menjerumuskan kehidupan kita. Mengapa sampai sekarang manusia itu masih hidup dalam kutub, ya? Mengapa? Ya, di sini ada kutub juga, ya. Mengapa manusia masih saat ini masih hidup dalam kutub? Karena masih sering kali melakukan pilihan yang salah, sehingga menghalalkan segala cara, sehingga harus berbuat dosa, memilih perbuatan dosa. Alah, baik di air, alah cuma sedikit aja kok dosa saya, tidak apa-apa, baik di air. Dengan menyepelekan hal-hal yang cuma sedikit yang kelihatannya sepele itu, ya, itu berakibat fatal, sangat berakibat fatal. Tuhan menyarankan kita untuk melakukan restorasi, perubahan dalam hidup kita. Restorasi dalam hal apa? Kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kita yang lama itu harus kita tinggalkan, dan kita harus berani melangkah hidup yang baru di dalam Tuhan, ya, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Banyak sekali perkara-perkara yang membuat kita ini menjadi manusia yang dikutuk oleh Tuhan, ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita dikutuk oleh Tuhan. Seringkali kita masih menuruti hawa nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saya pasti bisa dengan kekuatan saya sendiri. Itu Tuhan tidak mau. Kehidupan yang lama itu masih dibalut oleh dosa. Kehidupan kita yang lama itu masih dibalut, dibungkus oleh dosa. Tuhan mau supaya kehidupan kita yang lama yang masih dibalut oleh dosa itu dikupas, dionceki. Pengupasan itu sakit, diproses itu sakit. Kok enak ya? Segala keinginan kita, segala hawa nafsu kita, segala kegemaran kita, hobi kita itu harus disingkirkan satu persatu, dikupas satu persatu, dibuang, sehingga kita akan kelihatan isinya yang murni, yang bersih.
hidup yang baru, dengan kehidupan yang baru itu berarti kita harus dikupas semuanya, kotor-kotoran dikupas semuanya, sehingga kita bisa menjadi hidup yang baru. Ya. Kalau kita sudah dikupas, kehidupan kita yang lama itu sudah dikupas, diperbarui oleh Tuhan, maka berkat itu dengan sendirinya akan datang kepada kita. Kita akan hidup bergaul erat dengan Tuhan. Yang memisahkan kita untuk bergaul dengan erat itu dengan erat dengan Tuhan itu apa? Dosa-dosa kita, segala hawa nafsu kita, segala keinginan daging kita. Itulah yang memisahkan untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Yang memisahkan, yang menjadi jurang pemisah untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita ini adalah Israel rohani. Bangsa Israel itu terkenal bangsa yang tegar, tangguh, double, sulit untuk diarahkan oleh Tuhan. Padahal sudah berulang-ulang kali oleh Tuhan itu diberi peringatan-peringatan. Betapa sulitnya ternyata untuk menuju kepada kemenangan. Betapa sulitnya ternyata untuk menuju ke tanah perjanjian itu. Setelah dibersihkan kembali lagi ke kubangan seperti babi, katakanlah seperti itu. Maaf, ya. Kembali lagi ke kubangan, kotor lagi, sudah dimandikan, disemprot mungkin ya. Kalau dulu saya di Jalan Anggrek itu terkenal gang babi. Karena apa? Di sebelah barat sana itu, sebelah barat rumah saya itu dulu ada kandang babi yang dilanjutkan oleh Gunawan. Ya, kalau saya melihat waktu kecil itu senang saya ya main-main di kandang babi itu, belum melihat gitu ya. Kalau saya lihat babi-babi itu tidak dibersihkan gitu ya, disemprot, dibersihkan gitu. Setelah itu kembali lagi konteh. Ya, Tuhan ingin membersihkan diri kita ini sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalam. Betapa sulitnya menggiring kita, membawa kita untuk kembali kepada jalan kebenaran itu. Apakah saya bertanya sekarang di sini, siapa kira-kira di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang selalu merasa benar, hidup sudah layak di hadapan Tuhan? Ya, siapa Bapak Ibu boleh angkat tangan kok, yang sudah merasa selama ini hidup saya sudah benar, saya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya di sini untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak berarti saya juga sudah terlalu benar. Hidup saya ini banyak dosa ya. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, mengena diri saya juga banyak sekali mengena diri saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengasihi kita. Ya. Kita harus hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Allah, maka kebenaran itulah yang akan membuat kita merdeka. Merdeka itu apa artinya? Bebas dari penjajahan. Ya. Bebas dari penjajah. Terus bagaimana kita kok merdeka? Kita dibebaskan oleh Tuhan dari penjajahan dosa, penjajahan kuasa iblis. Supaya kita tidak selalu bergelut dengan dosa. Ya. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita dari dosa. Coba baca. Kita baca Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Monggo siapa yang dapat? Boleh berdiri.
Yohanes 8 ayat 32. Monggo. Tidak ada? Yohanes 8 Iya. ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Puji nama Tuhan. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Dari mana kita harus mengetahui kebenaran itu? Dari mana kita harus mengetahui sesuatu itu benar? Sekarang banyak sekali berita-berita hoax. Kalau dikatakan berita hoax itu berarti tidak benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sesuatu yang kita bisa melihat benar itu kalau kita bisa menyaksikan, misalnya ada kecelakaan di sana, ya. Ada orang yang mengatakan, oh ya memang ketabrak, gasnya pecah dan sebagainya. Padahal kita tidak tahu. Kadang-kadang orang menambah-nambahi. Padahal tidak sampai seperti itu. Tapi kadang-kadang orang menambah-nambahi itu hoax. Kebenarannya bagaimana kalau kita bisa melihat sendiri? Ya, apa saja yang terjadi dengan orang itu baru benar. Ya, kita baca lagi 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, puji Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ya, kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, maka otomatis kita ini memang hidup di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Ya. Setiap orang yang hidup di dalam Kristus, yang sudah melakukan suatu kebenaran-kebenaran firman Allah dalam kehidupannya, sudah menjalankan kebenaran firman Allah dalam kehidupannya, dia adalah manusia baru. Dia adalah ciptaan baru. Tidak berarti anak yang bayi itu dikatakan baru, manusia baru. Tetapi walaupun kita sudah tua, kalau kita sudah meninggalkan perkara-perkara atau kehidupan kita yang lama, ya, kehidupan bagaimana sih yang lama itu? Tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita yang lama, yang mungkin dulu itu berkata-kata kotor, suka mengatakan kebun binatang dan sebagainya, keluar dari mulut kita. Kalau kita sudah diperbaharui oleh Allah, kita takut akan mengatakan perkara-perkara yang tidak benar. Kita akan takut mengatakan sesuatu yang kotor. Kita akan takut mengatakan sesuatu yang penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan. Tuhan ingin hidup kita ini dimurnikan oleh Allah. Segenap tubuh, jiwa, dan roh kita ini dimurnikan oleh Allah. Tuhan mau itu, sehingga kita boleh bisa hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi manusia ciptaan baru di hadapan Tuhan. Yang lama sudah kita tinggalkan, kita belajar hidup baru di dalam Tuhan. Sulit apa tidak Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Sulit sekali. Saya suka ini kok tidak boleh, saya kepengen itu kok tidak boleh. Dikatakan kita manusia-manusia jadul, ya, kehilangan ketinggalan zaman. Padahal ini zaman now, ya ikutilah perkembangan zaman yang ada. Tidak apa-apa lah kita dikatakan jadul, asalkan kita selamat.
tidak mengikuti gaya hidup modern yang saat ini. Tetapi tidak berarti kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang modern. Misalnya sekarang dengan perkembangan IT, apakah kita tidak boleh mengikuti? Boleh. Tetapi jangan kita menyalahgunakan perkembangan yang ada itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jangan kita memanfaatkan perkembangan yang ada itu hanya untuk menjerumuskan kehidupan kita, untuk kita berbuat dosa. Jangan. Supaya kita dimerdekakan oleh Tuhan menjadi hamba kebenaran. Ya. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita, oleh sebab itu kita diarahkan untuk selalu mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan atau kegemilangan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan membawa kita untuk hidup benar dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan rancangan yang terbaik buat kita. Kalau kita dirancangkan oleh Tuhan untuk bisa memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan, apakah kita tidak pernah mengalami masalah? Apakah hidup kita enjoy saja? Apakah hidup kita selalu berkelimpahan? Tidak juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi proses Tuhan yang menempel kehidupan kita itu yang akan membawa kita untuk mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya. Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Masa nggak boleh terjadi bertubi-tubi untuk menguji iman kita, untuk memurnikan, untuk melihat kemurnian iman kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mempunyai masa depan yang cerah, kita mempunyai masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-20, kita kembali ke ulangan tadi, ulangan 19 ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji nama Tuhan. Ya. Di sini dikatakan dengan mengasihi Tuhan Allah. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah dengan cara apa? Apakah harus berkorban harta benda kita yang banyak? Tuhan menginginkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita ini mengasihi Tuhan. Kita serahkan, kita persembahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk dapat menjadi alatnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Harta benda, persembahan harta benda dan sebagainya, kalau hati kita tidak tulus di hadapan Tuhan, apa gunanya semuanya? Tuhan hanya ingin kita mengasihi Tuhan dengan setulusnya. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita belajar. Mari kita belajar menjadi saksi Allah yang hidup. Kita tidak harus berteriak-teriak di jalan, tidak harus berkor-kor sana kemari. Tidak harus. Tetapi melakukan firman Tuhan dengan sikap, tingkah laku, perbuatan, perkataan kita yang menjadi berkat bagi orang lain, yang menyukakan orang lain, itu juga akan menyukakan hati Tuhan. Jangan kita ikut-ikutan bergaul dengan orang-orang yang, makanya kita bergaul dengan orang itu harus memilah dan memilih. Ya.
sama saja dengan orang nampeli beras atau beras ya, itu akan dipilah-pilah yang apa? Mana yang banyak sekamnya dipilah-pilah, mana yang baik, mana yang tidak baik, dipilih. Mungkin di situ ada apa, berasnya yang bagus kita pilih, kemudian kita pilih, ada gabahnya, ada kerikil kita buang, ada sekam-sekamnya yang tidak berguna itu kita buang. Sama saja dengan kita bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita. Kalau orang itu hanya akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk, menjerumuskan kehidupan kita, harusnya kita menghindar. Menghindar tidak berarti santru, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi lebih baik kita menghindar untuk supaya kita tidak terlibat dalam perkataan-perkataan yang mungkin yang kotor, dengan pergaulan-pergaulannya yang tidak benar. Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan seutuhnya, mengasihi Tuhan seutuhnya. Dengan mengasihi Tuhan seutuhnya kita harus menanggalkan segala keinginan kita, hawa nafsu kita, menanggalkan semuanya itu. Kalau kita mengasihi Tuhan seutuhnya berarti kita tidak menduakan Tuhan. Kalau masih ada beberapa orang yang percaya di orang pinter, di sana ada apa, guru spiritual dan sebagainya, itu berarti menduakan Tuhan, berarti tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Padahal Tuhan menginginkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita memutuskan mengasihi Tuhan, ya, tetapi selalu tidak berarti kita, tadi saya katakan tidak berarti kita tidak mengalami masalah atau problem yang berat, tetapi kita percaya Tuhan selalu siap menolong kita dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita kalau kita mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan, kalau seperti anak-anak mengatakan, aku mengasihi orang tuaku, tetapi tidak dituturi ngomel. Aku sayang kok sama orang tuaku, aku cinta sama orang tuaku, aku mengasihi orang tuaku, tetapi setiap nasihat orang tuanya tidak mau menuruti, itu namanya tidak mengasihi orang tua. Sama saja dengan kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu melalui apa? Oh, dibisiki Tuhan. Oh, waktu tidur saya dipanggil seperti Eli, seperti Imam Eli. Kan saya mendengarkan suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu dengan cara apa? Mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya setiap saat. Ya. Kemudian kita berpaut hati kita melekat dengan Tuhan. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Monggo, siapa yang dapat? Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji nama Tuhan. Karena kasih Allah itu yang luar biasa kepada kita, sehingga Tuhan menyediakan tempat tinggal bagi kita. Tapi syaratnya itu tadi, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau mendengarkan suara Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi nasihat Tuhan, ya. Maka Tuhan menyediakan tempat tinggal buat kita. Ya. Saat Tuhan berbicara kita mau dengar. Saat Tuhan memerintah kepada kita, lakukan ini, lakukanlah, kita mau melakukannya.
bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita mencintai Tuhan. Seperti seorang anak ya seperti itu. Kalau mengasihi, aku mencintai orang tuaku, aku mengasihi orang tuaku, aku menyayangi orang tuaku, maka kalau diberi nasihat, didengar. Bukan diberi nasihat itu main-main. Saya dinasehati, orang tuanya gini, ikut gini, sahur manuk kekaru-karuan. Kalau orang tua memberikan nasihat itu mendengar, baru melakukannya. Ya. Tapi kalau hanya mendengar, tidak mau menuruti, tidak mau melakukannya, sama saja dengan apa? Angin yang lalu saja. Jangan kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sendiri tidak bisa. Ya, menaruh begitu saja hawa nafsu kita, menanggalkan begitu saja keinginan kita, kegemaran kita, hobi kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita taruh begitu saja tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan pimpinan Tuhan, kita berdoa mohon hikmat yang dari Tuhan untuk supaya kita bisa melangkah kepada hal-hal yang benar yang diperkenan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita bisa memahami, ya, kalau kita bisa memahami dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Berkat-berkat Tuhan itu berupa apa? Berkat-berkat Tuhan itu tidak harus berupa harta benda, Bapak-Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan itu bisa berupa damai sejahtera, bisa berupa rasa nyaman, bisa berupa sukacita, ya, bisa berupa kesehatan. Itu adalah berkat Tuhan. Jadi tidak harus diidentikan dengan harta benda. Kita akan baca lagi Ulangan 28 ayat 15. 28 ayat 15. Apa akibatnya kalau kita tidak mengasihi dan mendengar suara Tuhan? 28 ayat 15. Saya bacakan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi Tuhan mau supaya kita mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tadi saya katakan kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mau mendengarkan suara Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita jangan kita menganggap remeh, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jangan kita menganggap remeh suara Tuhan. Ya, itu pakai suara hati itu, ya. Jangan kita menganggap remeh suara Tuhan. Jangan kita menganggap remeh perintah-perintah Tuhan, ya. Karena kalau kita menganggap remeh semuanya itu, maka malapetaka itu akan datang berturut-turut. Bahkan yang menanggung itu, kalau kita meremehkan firman Tuhan, ya, yang menanggung itu bukan hanya diri kita sendiri, tetapi sampai keturunan kita pun akan ikut menanggungnya. Ada beberapa rupa-rupa kutuk, ya, ayat yang ke-20. Terkutuklah orang yang tidur dengan Ulangan 28 ayat 20. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Ini kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara. Huru hara itu apa sih? Huru hara itu kekacauan. Tidak kekacauan kudu ruame dan sebagainya, tidak seperti itu. Misalnya dalam pembicaraan saja, ya, dalam
pembicaraan saja terjadi miskomunikasi, akhirnya bertengkar, berselisih paham. Itu juga termasuk huru-hara, ya. Kemudian mengumbar rasa benci, dengki, iri, suka membicarakan orang lain, itu akan menimbulkan huru-hara, kekacauan, ya. Kemudian juga akan di sini dan penghajaran keantaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Segala yang dikerjakan tidak akan pernah berhasil. Dihajar. Walaupun kelihatannya orang ini, usaha ini pasti saya maju dan sebagainya, tetapi tidak akan berhasil. Kalau mungkin mereka berhasil, mereka melakukan penyelewengan, berhasil secara dunia, tetapi hatinya tetap tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Ya, itu adalah ajaran dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita ambil keputusan yang benar supaya kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Ya, kita mau fokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Coba Ulangan 6 ayat 46. Ulangan 6 ayat 4 sampai 6 maksud saya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, itu adalah bagian kita, fokus kepada Tuhan. Tuhan mau kasihilah Tuhan Allahmu. Ini bukan hanya tulisan, tetapi firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Ya, dengan apa yang bisa kita lakukan, kita mau mengasihi Tuhan. Jangan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau tunjukkan kita mengasihi Tuhan. Saya katakan tadi, mengasihi Tuhan tidak harus dengan harta benda yang harus kita berikan kepada Tuhan, tetapi mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kalau kita hidup di hadapan Tuhan, maka keturunan kita akan perkasa di bumi, akan diberkati oleh Tuhan di bumi. Puji Tuhan, saya tidak akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita. Kita memilih jalan yang benar, kita mau mengasihi Tuhan. Ya, jangan salah kita melangkah dalam dunia ini, apalagi akhir zaman ini. Jangan sampai kita salah melangkah. Jangan kita memilih jalan yang salah, tetapi mari kita memilih jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Main musik silakan maju ke depan. Kita akan pujikan pujian Selidiki Aku.